Berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat mulia. Ibadah terpenting setelah ibadah kepada Allah, maka perlakukanlah orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Janganlah menyakiti hati mereka. Ada 5 hikmah berbakti pada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingin membahas tentang etika berbicara kepada orang tua yang merupakan bagian penting dalam berbakti kepada mereka. Yang pertama, perintah Allah tentang menghormati orang tua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita berbicara baik kepada orang tua. Yang kedua, menghindari perkataan kasar. Etika pertama yang harus kita perhatikan adalah menghindari perkataan kasar atau menyinggung perasaan mereka. Setiap ucapan kita harus mencerminkan rasa cinta dan penghargaan. Ingatlah bahwa orang tua kita telah berjuang dan berkorban untuk kita. Yang ketiga, berbicara dengan lembut dan sopan. Kita harus berbicara dengan nada yang lembut dan sopan. Menggunakan bahasa yang santun dan penuh hormat adalah salah satu cara kita menunjukkan kasih sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya." Yang keempat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Etika berbicara tidak hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita mendengarkan. Berikan perhatian penuh ketika orang tua berbicara. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat dan pengalaman mereka. Yang kelima, menghormati pendapat mereka. Di usia yang lebih dewasa, orang tua seringkali memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda. Kita harus menghormati pendapat mereka meskipun kita tidak setuju. Diskusikan dengan sopan dan penuh penghargaan. Yang terakhir, menunjukkan kasih sayang melalui kata-kata. Jangan ragu untuk menyampaikan rasa sayang kita kepada mereka. Ucapkan sederhana seperti saya mencintai ayah dan ibu. Dapat memberikan kebahagiaan yang besar. Kata-kata positif dan dukungan moral sangat berarti bagi mereka. Jadi mari kita semua berusaha untuk berbicara kepada orang tua dengan etika yang baik dan penuh kasih. Dengan berkomunikasi dengan baik, kita tidak hanya menjaga hubungan yang harmonis, tetapi juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merintahkan dalam berbagai ayat-ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu
إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Untuk itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merintahkan dalam berbagai ayat-ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Untuk itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang tua adalah sosok yang telah berjuang dan berkorban tanpa henti demi kebahagiaan kita. Pertama-tama, mari kita ingat sejenak semua pengorbanan yang telah mereka lakukan. Dari kita lahir, mereka merawat, mendidik, dan memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak jarang, mereka mengorbankan waktu dan tenaga demi masa depan kita. Mari kita buka hati kita dan panjatkan doa. Ya Allah, kami bersyukur atas keberadaan orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan tempatkanlah mereka di sisimu yang terbaik. Jadikanlah mereka orang tua yang selalu diberkahi dalam setiap langkahnya. Selain itu, kita harus ingat untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baik kepada ibu bapakmu. Mari kita berdoa bersama. Semoga doa kita dapat menjadi bukti cinta dan rasa syukur kita kepada mereka. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami dan rahmati orang tua kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingin membahas tentang peran orang tua sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang tua sebagai teladan dalam akhlak. Orang tua kita adalah sosok pertama yang mengajarkan kita nilai-nilai akhlak dan budi pekerti. Mereka menunjukkan bagaimana bersikap sabar,
jujur, dan bertanggung jawab. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami merintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Yang kedua, keteladanan dalam ibadah. Orang tua juga menjadi contoh dalam melaksanakan ibadah. Dengan melihat mereka sholat, berdoa, dan berbuat baik kepada sesama, kita terinspirasi untuk mengikuti jejak mereka. Keteladanan ini menunjukkan bentuk fondasi iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Yang ketiga, menghadapi tantangan hidup. Orang tua seringkali menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mereka mengajarkan kita untuk tidak menyerah dan selalu berusaha, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tanggung jawab. Yang keempat, menanamkan nilai agama. Orang tua adalah pendidik pertama yang menanamkan nilai-nilai agama. Mereka yang mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, kasih sayang, dan kepatuhan kepada Allah. Untuk itu, marilah kita menjadikan orang tua sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Hormati dan cintailah mereka, karena mereka telah memberikan segalanya untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan untuk berbakti kepada orang tua dan mengikuti teladan baik mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Merenungkan pentingnya mendampingi orang tua di usia tua adalah salah satu kewajiban dan bentuk kasih sayang yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, menghadapi keterbatasan di usia tua. Seiring bertambahnya usia, orang tua kita mengalami berbagai keterbatasan, baik fisik maupun mental. Mereka membutuhkan dukungan emosional dan fisik dari kita. Mendampingi mereka dalam aktivitas sehari-hari, seperti membantu mereka beribadah atau berbicara dengan lembut, adalah bentuk perhatian yang sangat berarti. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan cerita dan pengalaman orang tua juga sangat penting. Mereka memiliki banyak hikmah dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Menjadi pendengar yang baik menunjukkan bahwa kita menghargai keberadaan mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah menyenangkan hati orang tua. Yang ketiga, menghormati dan memahami emosi mereka. Di usia tua, orang tua kita mungkin merasa kesepian atau cemas. Sebagai anak, kita harus peka terhadap perasaan mereka. Menunjukkan kasih sayang seperti pelukan atau kata-kata lembut dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi mereka. Terakhir, berdoa untuk mereka. Doa merupakan bentuk kasih sayang yang tidak ternilai. Dalam setiap doa kita, selipkan nama mereka. Mendoakan mereka adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta dan syukur atas segala yang telah mereka lakukan untuk kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa doa anak yang soleh adalah salah satu amal yang terus mengalir. Jadi, untuk mendampingi orang tua kita di usia tua dengan penuh kasih sayang dan perhatian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan ketabahan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti dalam perbuatan nyata.
Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya sebatas ucapan, tetapi juga tindakan nyata. Kita bisa berbakti dengan cara yang pertama menjaga silaturahmi. Sering-seringlah mengunjungi orang tua, menanyakan kabar dan mendengarkan cerita dari mereka. Yang kedua, membantu dalam segala hal. Bantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga, memberikan nafkah jika mampu, dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang terakhir, berdoa untuk mereka. Doakan orang tua agar sehat selalu, bahagia, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti meski mereka sudah tiada. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya berlaku saat mereka masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal dunia. Kita berbakti bisa dengan cara yang pertama, mendoakan mereka. Perbanyaklah doa untuk mereka, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, menjaga nama baik mereka. Hindari perbuatan yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Yang ketiga, menunaikan wasiat mereka. Jika mereka meninggalkan wasiat, usahakan untuk menunaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua memiliki banyak hikmah. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hamba-hambanya yang berbakti kepada kedua orang tua. Mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan keberkahan dalam rezekinya, kesehatan, dan umur panjang. Untuk itu mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita berbicara tentang sebuah hubungan yang sangat istimewa, yaitu hubungan antara anak dengan orang tua. Hubungan ini begitu erat dan penuh makna, karena orang tualah yang pertama kali mengenalkan kita pada dunia, memberikan kasih sayang, dan bimbing kita menjadi manusia yang berguna. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan yang sangat tegas mengenai hal ini. Selain perintah Allah, juga memberikan banyak janji bagi mereka yang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan memperpanjang umur dan memberikan rezeki yang berkah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bentuk bakti kepada kedua orang tua tidak hanya sebatas memberikan nafkah materi. Ada banyak cara agar kita bisa melakukan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, memperhatikan kesehatan. Ajak orang tua memeriksakan kesehatan secara rutin. Mendengarkan keluh kesah. Berikan waktu untuk mendengarkan keluhan dan curhatan orang tua. Yang terakhir sangat penting, yaitu mendoakan. Jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita jadikan orang tua sebagai teladan dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kebaikan-kebaikan mereka dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa agar kita selalu diberikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan untuk selalu bisa berbuat baik kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pelukan ibu menyembuhkan luka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu adalah dokter jiwa yang mampu menyembuhkan berbagai luka dengan pelukannya yang penuh kasih sayang dan pengertian, mengubah kesedihan menjadi kekuatan dan membawa kedamaian dalam kegelapan. Sejak kita dilahirkan ke dunia ini, pelukan ibu menjadi tempat pertama yang memberikan rasa nyaman dan kehangatan. Pelukan itu adalah bentuk kasih sayang yang tak terkira, memberikan rasa aman dan perlindungan dalam segala situasi. Namun, lebih dari itu, pelukan ibu memiliki keajaiban tersendiri dalam menyembuhkan luka-luka yang terkadang tak terlihat. Ketika kita mengalami kegagalan, kekecewaan, atau kesedihan yang mendalam, pelukan ibu menjadi obat mujarab yang mampu menyembuhkan luka-luka emosional dalam hati kita. Ibu dengan penuh kasih sayang mengusap air mata kita, merangkul erat tubuh kita, dan mengirimkan energi positif yang membuat hati kita menjadi tenang dan lega. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita hargai dan syukuri setiap pelukan dari ibu kita. Ia adalah sosok yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang dan sedih. Pelukan ibu adalah tempat kita mengungkapkan segala beban dan rasa sakit, serta tempat kita mencari ketenangan dan kekuatan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummuhati." Surga di bawah telapak kaki ibumu. Dalam pelukan ibu, mari kita temukan kesembuhan dari setiap luka yang kita alami. Jadikanlah pelukan itu sebagai pengingat bahawa di balik setiap cobaan ada cinta dan kasih sayang yang tak tergantikan dari seseorang ibu. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan ibu ciptakan lingkungan penuh cinta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu di antara ajaran dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah membuat orang lain bahagia. Dari sekian banyak orang layak kita bahagiakan, kita mesti menggarisbawahi salah satu sosok penting yang tak boleh terlewatkan, yakni ibu kita. Sosok yang melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh ikhlas dan ketulusan. Hal ini bukan sesuatu yang tak berdasar, mengingat Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan. Dalam sebuah riwayat, seseorang pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Aku akan berbait kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya ketika ibu kita melakukan kesalahan atau bertentangan dengan kita sebagai anak, kita harus menjaga sikap sabar dan menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama. Bahkan dalam situasi seperti itu, kita seharusnya lebih berusaha untuk membahagiakan mereka dan menghindari membuat mereka merasa sedih atau menangis. Sebagaimana yang diceritakan dalam kisah yang menginspirasi tersebut. Sebagai anak, adalah kewajiban kita untuk memahami apa yang dapat membuat ibu kita bahagia. Kita perlu mengenalnya dengan baik dan berkomitmen untuk melakukannya, selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip agama yang kita anut. Hal ini tidak hanya memberikan kegembiraan kepada ibu, tetapi juga membawa berkah dan keberuntungan bagi seluruh keluarga.
Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada ibu, kita sekaligus menciptakan lingkungan yang penuh dengan cinta, kehangatan, dan kedamaian di rumah. Keberkahan akan menyertai hidup kita semua ketika kita mampu menjaga hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan orang tua, terutama ibu kita yang telah melakukan segala pengorbanan untuk kita sejak kita dilahirkan. Untuk itu, mari kita menghormati dan menghargai ibu. Tidak hanya dilakukan ketika mereka melakukan hal yang baik, tetapi juga dalam menghadapi situasi yang sulit. Sikap sabar, pengertian, dan kebijaksanaan akan membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan ibu kita. Mari kita jadikan kebahagiaan itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita, karena dengan memberikan kebahagiaan kepada ibu, kita juga meraih kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita. Semoga dengan kesabaran dan kebijaksanaan kita, hubungan kita dengan ibu akan semakin erat dan penuh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik senyum ibu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di balik senyum ibu terdapat sebuah kisah perjuangan yang tak terhitung jumlahnya. Ibu selalu tersenyum meskipun hatinya mungkin berat dan dipenuhi dengan rintangan. Senyumannya adalah bentuk keteguhan dan ketabahan dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Di balik senyum ibu terdapat cinta yang tulus dan tanpa syarat. Senyumnya adalah ekspresi dari kasih sayang yang mengalir tanpa henti, memberikan kehangatan dan kebahagiaan kepada keluarga tercinta. Ibu memberikan segala dengan senyumannya tanpa mengharapkan balasan. Di balik senyum ibu terdapat kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi segala tantangan. Senyumannya adalah bukti dari ketabahan dan keberanian yang ia tunjukkan setiap hari, menghadapi cobaan hidup dengan tegar dan penuh keyakinan. Ibu adalah contoh nyata dari kekuatan yang timbul dari kerendahan hati dan keikhlasan. Di balik senyum ibu terdapat doa-doa yang tak pernah terputus. Senyumnya adalah doa yang terus-menerus mengalir untuk keselamatan dan kebahagiaan anak-anaknya. Ibu selalu berdoa agar anak-anaknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memberi kekuatan untuk menghadapi setiap rintangan. Untuk itu, marilah kita hargai, syukuri setiap senyum yang diberikan oleh ibu kita. Senyumnya adalah sumber inspirasi, kekuatan, dan cinta yang tak tergantikan. Jadikanlah senyum ibu sebagai pendorong untuk menjalani hidup dengan penuh hangat, keberanian, dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan ibu ciptakan lingkungan penuh cinta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu di antara ajaran dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah membuat orang lain bahagia. Dari sekian banyak orang layak kita bahagiakan, kita mesti menggarisbawahi salah satu sosok penting yang tak boleh terlewatkan, yakni ibu kita. Sosok yang melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh ikhlas dan ketulusan. Hal ini bukan sesuatu yang tak berdasar, mengingat Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat, seseorang pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Aku akan berbait kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Sesungguhnya, ketika ibu kita melakukan kesalahan atau bertentangan dengan kita, sebagai anak, kita harus menjaga sikap sabar dan menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama. Bahkan dalam situasi seperti itu, kita seharusnya lebih berusaha untuk membahagiakan mereka dan menghindari membuat mereka merasa sedih atau menangis. Sebagaimana yang diceritakan dalam kisah yang menginspirasi tersebut. Sebagai anak, adalah kewajiban kita untuk memahami apa yang dapat membuat ibu kita bahagia. Kita perlu mengenalnya dengan baik dan berkomitmen untuk melakukannya, selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip agama yang kita anut. Hal ini tidak hanya memberikan kegembiraan kepada ibu, tetapi juga membawa berkah dan keberuntungan bagi seluruh keluarga. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada ibu, kita sekaligus menciptakan lingkungan yang penuh dengan cinta, kehangatan, dan kedamaian di rumah. Keberkahan akan menyertai hidup kita semua ketika kita mampu menjaga hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan orang tua, terutama ibu kita yang telah melakukan segala pengorbanan untuk kita sejak kita dilahirkan. Untuk itu, mari kita menghormati dan menghargai ibu. Tidak hanya dilakukan ketika mereka melakukan hal yang baik, tetapi juga dalam menghadapi situasi yang sulit. Sikap sabar, pengertian, dan kebijaksanaan akan membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan ibu kita. Mari kita jadikan kebahagiaan itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita, karena dengan memberikan kebahagiaan kepada ibu, kita juga meraih kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita. Semoga dengan kesabaran dan kebijaksanaan kita, hubungan kita dengan ibu akan semakin erat dan penuh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang tanpa batas, kisah cinta seorang ayah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai insan yang dianugerahi rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Kisah cinta seorang ayah merupakan contoh nyata dari kasih sayang tanpa batas. Seorang ayah rela mengorbankan segala-galanya demi kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya. Ia tidak mengharapkan balasan, namun melakukannya dengan ikhlas dan penuh keikhlasan. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan rela hati bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, dalam taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujian itu sangat berat, namun kasih sayang seorang ayah kepada Allah dan anaknya lebih besar dari segala-galanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kasih sayang seorang ayah juga tercermin dalam kesabaran, kebijaksanaan, dan keikhlasan dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Ia menjadi teladan yang kuat bagi keluarga, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kesederhanaan, dan kejujuran. Untuk itu, mari kita ambil hikmah dari kisah cinta seorang ayah ini untuk menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, baik kepada keluarga, sesama, maupun kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Semoga kasih sayang tanpa batas selalu mengalir dalam setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang pengorbanan seorang ayah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengorbanan seorang ayah tidak hanya terbatas pada aspek materi. Ia juga mengorbankan waktu berharga untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan dalam kehidupan kepada anak-anaknya. Ia rela mengorbankan kenyamanan dan kesenangan pribadinya demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, seorang ayah juga mengorbankan emosinya terkadang dalam usaha untuk
diperlakukan. Meskipun itu sulit baginya, ia melakukannya dengan penuh cinta demi kebaikan keluarganya. Pengorbanan seorang ayah tidak pernah berhenti. Ia terus bekerja keras, belajar, dan beradaptasi demi memberikan yang lebih terbaik bagi keluarganya. Oleh karena itu, mari kita hargai dan hormati setiap pengorbanan yang telah dilakukan oleh ayah kita. Saya mengajak untuk semua merenungkan betapa berharganya pengorbanan seorang ayah dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita hargai, hormati, dan memberikan pengakuan yang setinggi-tingginya kepada kita. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan ayah dalam pembentukan karakter. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peran ayah dalam memberikan keteladanan sangat penting. Ayah adalah contoh nyata dalam kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas kita. Ketika ayah menunjukkan kesediaannya untuk menghadapi tantangan dengan tegar dan mempertahankan prinsip-prinsipnya, anak-anaknya belajar untuk menjadi pribadi yang kuat, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Ayah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan teladan tentang nilai-nilai hidup kepada anak-anaknya, termasuk kejujuran, kesederhanaan, dan kerja keras. Dengan kata-kata bijak dan tindakan yang konsisten, ayah mampu membimbing anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang jujur dalam segala hal, memahami arti pentingnya hidup sederhana tanpa kesombongan, dan memiliki semangat juang yang tinggi untuk mencapai tujuan hidup mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah kasih sayang seorang ayah. Cinta yang tulus dan dukungan yang tanpa syarat dari seorang ayah membentuk fondasi emosional yang kokoh bagi anak-anaknya. Ini memberikan mereka kepercayaan diri yang kuat untuk menghadapi dunia yang tegar. Untuk itu, mari kita hargai dan hormati peran ayah dalam pembentukan karakter kita. Terimalah dengan tangan terbuka nilai-nilai positif yang telah diajarkan oleh ayah kita, dan terapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang memiliki karakter mulia, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dan menjadi kebanggaan bagi keluarga serta umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan arti sejati dari berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan ini, kita sering kali dihadapkan pada berbagai keterbatasan fisik, finansial, maupun emosional seringkali menjadi hambatan dalam memberikan pengabdian yang maksimal pada kedua orang tua. Namun, kesetiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita berikan, melainkan seberapa tulus dan konsisten kita dalam berbakti. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablugannaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Allah telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua bukanlah sekedar kewajiban, tetapi juga amal yang penuh berkah dan keberkahan. Ketika kita menjalani keterbatasan dengan kesetiaan yang tulus, Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan memberkahi setiap langkah kita. Kita akan merasakan kedamaian dan keberkahan dalam keluarga serta mendapat rahmat darinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam keindahan berbakti kepada kedua orang tua, kita tidak hanya menemukan keberkahan dalam hidup kita, tetapi juga membawa keharmonisan dan cinta yang membentuk fondasi kuat bagi generasi mendatang. Mari kita terus menjaga hubungan yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua, karena di dalam kasih sayang dan penghargaan kepada mereka, kita menemukan keindahan sejati dalam hidup ini. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika air mata kebahagiaan mengalir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang tua adalah sosok yang rela mengorbankan segala deminya melihat anak-anaknya bahagia. Mereka memberikan cinta tanpa syarat, memimpin dengan keteladanan, dan mendukung dengan penuh semangat agar anak-anak dapat meraih impian dan cita-cita mereka. Kebahagiaan orang tua terpancar saat mereka melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, berbakti, dan sukses dalam kehidupan. Setiap langkah kemajuan, setiap keberhasilan, dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya adalah secerah cahaya yang menghiasi hari-hari orang tua. Namun, kebahagiaan orang tua bukanlah hanya tentang kesuksesan materi atau prestasi yang diperoleh anak-anaknya. Kebahagiaan sejati terletak pada hubungan yang harmonis, kepercayaan yang tumbuh, dan kasih sayang yang mengalir di antara keluarga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika air mata kebahagiaan orang tua itu mengalir adalah ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus menjaga hubungan yang baik, berbakti, dan menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Untuk itu, mari kita jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk mengalir kebahagiaan bagi orang tua kita, sehingga air mata kebahagiaan mereka senantiasa mengalir dalam keberkahan dan ridhonya. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya tanpa kata orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang tua adalah anugerah yang tak ternilai harganya dari Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, dan perlindungan sepanjang hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampih dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa besar pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kita. Mereka telah mengalami segala kesulitan dan rintangan dalam proses kelahiran kita, mengasuh dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang, serta memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai anak memiliki kewajiban menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada kedua orang tua kita.
Berbakti kepada orang tua bukanlah sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan tanda syukur atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Untuk itu, mari kita tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberkahi orang tua kita dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Doa yang tulus dari hati anak kepada orang tua adalah salah satu bentuk penghormatan yang luar biasa. Selain itu, mari kita belajar dari teladan Rasulullah SAW dalam memuliakan dan menghormati orang tua. Beliau senantiasa memberikan contoh yang baik dalam berbakti kepada kedua orang tua, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban seorang anak. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya berarti telah berfirman kepada Allah dan menaati perintah Allah dengan baik. Hal ini disebabkan karena berbuat baik kepada orang tua telah diajarkan Allah dalam firman-Nya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan bapaknya. Mengapa kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua? Karena beliaulah yang telah melahirkan kita, menggendong kita saat kecil, yang menyuapi makan kita dan menyayangi kita hingga saat ini. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan umatnya untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu adalah doa yang bisa kita panjatkan untuk kedua orang tua kita. Semoga kita menjadi anak yang senantiasa mendoakan orang tua kita sehingga diampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan semoga kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal kau bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan, mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu bapa. Taat dan berbakti kepada orang tua adalah sikap perbuatan yang terpuji, sehingga telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Surah Al-Ankabut ayat 8. Ada bayaran untuk berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya berbakti dengan melaksanakan hasil dan perintah yang baik dari keduanya, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesadaran apabila jika kedua orang tua sudah tua ataupun pikun, rela berkorban untuk orang tuanya. Berbakti kepada orang tua tidak hanya kita lakukan ketika orang tua masih hidup. Berbakti kepada kedua orang tua dapat kita lakukan meski orang tua telah meninggal dunia.
Beberapa cara berbakti kepada kedua orang tua yang dapat kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama, merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Tak hanya itu saja, berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal, yang lainnya dapat dilakukan dengan cara menyambung tali silaturahmi, melaksanakan wasiat, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghargai pengorbanan orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa orang tua adalah pahlawan kita. Mereka telah mengorbankan segalanya untuk kita. Mari kita menghargai pengorbanan mereka dengan berbakti dan mematuhi perintah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu lah telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan agar kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Pengorbanan orang tua tidak ternilai harganya. Mereka telah memberikan segalanya untuk kita, dari mulai pengorbanan waktu, tenaga, hingga harta benda. Kita harus menyadari bahwa pengorbanan mereka tidak akan pernah terbalas dengan apapun. Untuk itu, mari kita berbakti kepada mereka dengan tulus dan ikhlas. Kita dapat memulainya dengan mematuhi perintah mereka, membantu mereka dalam kesulitan, dan mendoakan mereka. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga perasaan orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menjaga perasaan orang tua adalah kewajiban kita. Janganlah kita membuat mereka sedih atau kecewa. Mari kita berbakti dengan memperhatikan perasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan jika salah seorang dari keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dan janganlah kamu memarahi keduanya. Kita harus menyadari bahwa perasaan orang tua sangat sensitif. Mereka telah mengorbankan segalanya untuk kita, dan kita harus membalasnya dengan memperhatikan perasaan mereka. Untuk itu, marilah kita berbakti kepada mereka dengan sabar dan memahami. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membalas budi orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita tidak mampu membalas budi orang tua sepenuhnya, namun kita dapat menunjukkan rasa terima kasih dengan berbakti dan mematuhi perintah mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, jikalau kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, maka itu adalah bagian dari kebaikanmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Membalas budi orang tua adalah kewajiban kita. Kita dapat memulainya dengan berbakti. Untuk itu, mematuhi perintah mereka dan mendoakan mereka. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti dengan sabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua tidaklah mudah. Kita harus sabar dan memahami kebutuhan mereka. Mari kita berbakti dengan kesabaran dan keikhlasan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan bersabarlah dalam menghadapi kesulitan,
karena kesabaran itu adalah bagian dari iman. Kita harus menyadari bahwa berbakti kepada kedua orang tua memerlukan kesabaran. Kita harus sabar dalam menghadapi kesulitan dan memahami kebutuhan mereka. Untuk itu, marilah kita berbakti kepada mereka dengan sabar dan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menghormati orang tua kewajiban kita. Kita harus menghormati mereka dengan kata-kata dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan berkatalah kamu dengan kata-kata yang baik. Jadi, kita harus menyadari bahwa menghormati orang tua adalah bagian dari iman kita. Kita harus menghormati mereka dengan kata-kata dan perbuatan yang baik. Untuk itu, mari kita berbakti kepada mereka dan dengan menghormati mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti dengan tulus dan ikhlas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak. Kita harus berbakti dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan tidaklah kamu diperintahkan kecuali untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga tentang menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang. Kita harus berbakti dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua dengan cara-cara mematuhi perintah mereka, membantu mereka dalam kesulitan, mendoakan mereka, menghormati mereka dengan kata-kata dan perbuatan, dan menjaga perasaan mereka. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, kita dapat menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka dan memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi penolong orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menjadi penolong orang tua merupakan kewajiban kita sebagai anak. Kita harus membantu mereka dalam kesulitan dan menjadi sandaran mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolonglah satu sama lain dalam kebaikan dan takwa. Kita harus menyadari bahwa orang tua kita memerlukan bantuan kita, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Marilah kita menjadi penolong mereka, membantu mereka dalam kesulitan sehari-hari, mendengarkan dan memahami kebutuhan mereka, mendoakan mereka, menghormati, menyayangi mereka, dan menjadi teladan yang baik bagi mereka. Untuk itu, marilah kita menjadi penolong orang tua kita dengan tulus dan ikhlas. Kita dapat memperoleh pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerti kebutuhan orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengerti kebutuhan orang tua merupakan kunci untuk berbakti kepada mereka. Kita harus memahami apa yang mereka butuhkan dan berusaha memenuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari hartamu. Jadi,
Cara mengerti kebutuhan orang tua yaitu mendengarkan mereka dengan sabar. Cara mengerti kebutuhan mereka yaitu mendengarkan mereka dengan sabar, bertanya tentang kebutuhan mereka, mengamati perilaku dan kebiasaan mereka, membantu mereka dalam kesulitan, dan yang terakhir mendoakan mereka. Untuk itu, marilah kita mengerti kebutuhan orang tua kita dan berusaha memenuhinya. Kita dapat memperoleh pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti dengan kesadaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak. Kita harus berbakti dengan kesadaran dan keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan tidaklah kamu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kunci berbakti dengan kesadaran kepada kedua orang tua yang pertama, mengerti perintah Allah Subhanahu wa taala tentang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, mengakui pengorbanan orang tua. Yang ketiga, menjaga perasaan dan kebutuhan mereka. Yang terakhir, membantu mereka dalam kesulitan. Untuk itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan kesadaran dan keikhlasan. Kita dapat memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghargai waktu bersama orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menghargai waktu bersama orang tua adalah sangat penting. Kita harus memanfaatkan waktu tersebut untuk berbakti dan memperkuat hubungan kita dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita harus menghabiskan waktu bersama mereka, mendengarkan cerita dan pengalaman mereka, membantu mereka dalam kesulitan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.